Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli dhalik wa dhalik. Ilahi anta maksudi wa ridha matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatan. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Al-ayat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Al-hadis. Wa sallallahu wallahu a'lam rasul bi haqiqatil Quran. Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para pemerintah atau masyarakat, jamaah Masjid Jami Nurul Huda, muncul yang terkait jemaah pengajian rutin Sabtu subuh yang saya hormati. Semoga kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Usai kita diberi anugerah oleh Allah bisa menjalankan sholat lima waktu, wabil khusus sholat subuh, dan dilaksanakan dengan berjamaah. Ini sebuah anugerah dari Allah yang senantiasa harus kita syukuri. Bismillah, masyaallah, la yasubbul khaira illallah. Itu ayat hiji kehadiran oge, tidak ada satu kebaikan pun kecuali dengan dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut dan layak kita bersyukur kita semua yang dimudahkan oleh Allah bisa menjalankan sholat lima waktu, wabil khusus sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan tercurahkan kepada Sri Paduka Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, sampai kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma kelak dan syafaatul uzma pula hari ini, karena memang kalau misalkan dia adalah beliau, kita tidak akan tahu agama. Kalau tidak ada beliau, tidak ada kehidupan pula di alam dunia ini. Maka setiap kehidupan yang terjadi saat ini itu semata-mata wasilah adanya nur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pengatur waktu pengarah acara, ada tema yang insya Allah pada kajian subuh ini kita berusaha untuk mengkaji bersama, sebagaimana tadi diterangkan atau diucapkan, mengenal Allah lebih dekat. Sebuah tema yang menarik,
sebuah tema yang menarik karena memang kita diciptakan oleh Allah. Insya Allah semua yang hadir tahu bahwa kita ini makhluk Allah, diciptakan oleh Allah. Tapi Allah menciptakan kita sebagai makhluk Allah, ada tugas dan tujuan yang harus kita lakukan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah. Setelah kita telaah ayat tersebut, akan muncul sebuah pertanyaan. Kita diciptakan oleh Allah, dilahirkan di alam dunia, ditugaskan untuk beribadah. Akan ada sebuah pertanyaan, sebagaimana dalam bahasa Arab, kaifa ta'budul ilah bila ma'rifatallah. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita tidak mengenalnya? Saya ulangi, bagaimana kita bisa mengenal, bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah sementara kita belum mengenal siapa Allah. Tapi ada juga keterangan yang berbicara tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah engkau tentang ciptaan-ciptaan Allah, jangan pernah berpikir tentang zat Allah. Jadi boleh kita simpulkan, sementara boleh kita simpulkan bahwa jalan untuk mengenal Allah, apalagi tadi jalan untuk mengenal Allah lebih dekat, hal yang paling pertama ialah mengenal ciptaannya. Salah satu ciptaannya adalah diri kita sendiri. Maka yang beberapa minggu lalu sempat saya sampaikan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi boleh dikatakan juga kesimpulan awal, untuk mengenal Allah kita perlu mengenal diri kita. Sudah insya Allah itu, walaupun sepintas, kalau dikaji lebih dalam mungkin nggak cukup 1, 2, 3 kali pertemuan. Terus setelah kita mengenal diri kita, apa yang harus kita lakukan? Kalau seseorang itu sudah mengenal dirinya, dia akan sadar dengan kekurangan-kekurangannya. Kalau kita masih ada rasa kesombongan dalam diri, merasa diri paling kaya, merasa diri paling pintar, merasa diri paling kuat, merasa diri paling mulia, merasa diri paling lebih dari orang lain, berarti bisa dikatakan dia belum mengenal dirinya secara utuh. Karena tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasad, fadil jasad. Ketika seseorang sudah mengenal dirinya, kelanjutannya, ketika orang sudah mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Ketika dia mengenal Tuhannya, fanalah dirinya. Namun si fana apa fana? Fana itu tidak adanya keakuan diri, tidak adanya keakuan diri. Nah, inilah penyakit paling awal. Penyakit paling awal, bisa dikatakan penyakit paling awal. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah, kalau lihat kita sejarah ke belakang, ketika Allah akan menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada makhluk Allah yang tidak mau menerima
Sadar, masih emot. Iblis itu ya, gelarnya raja iblis saja. Namanya masih belum iblis, namanya masih Ajajil. Ya. Ajajil itu dari Aja, Wajala atau Ijun, Jalun. Artinya mulia, mulia. Ya. Paling hebat lah sekurang-kurangnya gitu. Menghebatan karena pernah menggurui para malaikat. Maka punya gelar. Ajajil. Nah, karena ada rasa keakuan dalam dirinya, saya yang paling lama ciptaan sebelum Adam, saya yang paling mengerti daripada Adam, saya yang paling mulia daripada Adam. Gitu. Apa gelarnya apa? Jadi terima ketika Nabi Adam yang manusia diciptakan untuk jadi pemimpin. Iblis yang tidak menerima. Kita kembalikan ke pokok pembahasan. Dalam Al-Quran dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika ditanyakan kepada wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya diriku itu dekat. Jadi sebenarnya Allah itu dekat. Aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada bulan leher. Nah, sementara sampai saat ini dengan usia kita saat ini sudah seberapa dekat kita mengenal Allah? Pertanyaannya, sudah seberapa dekat kita mengenal Allah? Sebagian mufassirin mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sebagaimana Ibnu Abbas dalam tafsirnya juga mengatakan illa liya'budun itu ayat illa liya'rifun, untuk beribadah kepadaku, lebih tepatnya lagi untuk mengenal diriku atau untuk mengenal atau untuk bermakrifat kepada Allah. Jadi makrifatnya bahasa Indonesia nama mengenal, bahasa orang nama mengenal makrifat. Kita kasih penjelasan mengambil dari huruf huruf Allah itu sendiri. Ada alif, terus ya alif diajar Iqra kan di dalamnya curang teh Iqra tuturutan metode Baghdadiyah. Ayeuna kan seueur aya nama ya umi aya tilawati kan dia aya diajar qiraat teh tahsirnya. Baik mah awal-awal kalau kita masih usia muda metode nanti Baghdadiyah ya, tapi kenal tuturutan ini tadi banyak. Alhamdulillah lebih bagus. Ayat alif anu kadua ayat lam, anu katilu ayat lam, nu kaopat ayat ha. Alif lam ha. Dina lam anu kadua ayat tasydid, ya tasydid sidah, menunjukkan huruf tersebut tadinya dua jadi satu, berarti lam nanti sebenarnya tilu lam nanti cuma jadi tasydid. Itu beberapa ulama mengatakan bahwa khusus itu 5, tapi lebih sepakat tuh kembali lagi ke huruf yang dilihat ada 4 alif lam ha. Yang pertama alif itu bisa dikatakan ma'rifatul zat. Macam apa? Ma'rifatul zat, mengenal zat. Nah, kalau berbicara mengenal zat, zat Allah itu laisa kamislihi syai'un. Namun anu kurang bagelama diajar wujud kita bako berarti mukhalafatul lil hawadisi. Ya. Eta ma'rifatul zat patokan ada dirinya.
Mukhalafatun lil hawadisi. Allah berbeda dengan seluruh yang baru, yaitu makhluk maksudnya. Mungkin saya misalkan bikin meja ini serupa dengan saya, mungkin. Atau saya bikin sebuah patung berbentuk wajah saya, tetap saya masalah. Ya. Jadi itu mungkin. Ini mah logika dasar. Nah, maka untuk zat sebagaimana tadi diutarakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Jangan pernah berpikir tentang zat Allah, tapi berpikirlah atau tafakkurlah tentang ciptaan Allah. Jadi dibatasi. Jangan datang karena apa? Akal ini biasa dahontak. Akal ini untuk berpikir kepada zat tidak akan sampai. Nu aya akhirnya jadi mujassimah. Ya, stres bisa jadi. Stres bisa jadi. Maka kenapa kesini ada paham mujassimah, artinya disimpan. Jadi dia butuh bahwa sosok Allah itu kudu aya wujudna. Akhirnya seperti itu. Ya, mujassimah disimpan. Karena teu hati dia. Otak teh data naon gitu. Data teh kumaha? Maka dibatasi oleh ulama-ulama kalam, ahli-ahli ilmu tauhid tidak membahas tentang ma'rifatul zat. Nah, mulai yang kedua yaitu yang pertama ma'rifatus asma. Lalu ma'rifatul asma, ya, ada ingat ma'rifatul asma, mengenal nama-nama. Nah, ayat asmaul husna beres. Asmaul husna siapa? Asmaul husna 99. Nah, itu ma'rifatul asma. Namun kurang dipelajari Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Yang hiji-hiji nanti kurang dipelajari. Maqasidul Asma kalau karya Al-Imam Al-Ghazali, kita membahas tentang Asmaul Husna ini. Jadi dibedah satu persatu makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Sabur terakhir. Mulai bedah. Nah, ketika kita mempelajari itu berarti kita sedang mulai mengenal asma atau disebut ma'rifatul asma. Ayat lam kedua, lam kaini jeung lam kedua secara bentuk sama ya. Lam jeung lam sama. Nah, maksudnya eta ma'rifatus sifat. Ma'rifatus sifat. Nah, jadi asma dan sifat itu hampir sama. Hampir sama. Contoh, kita contohkan di ma'rifatus sifat. Kita mengenal Allah secara sifatnya. Sifat yang wajib di Allah adalah terakhir pas waktu kita masih kecil, masih ingat ayat sabaraha? 20. 20. Eta ma'rifatus sifat. Jadi sifat yang wajib di Allah dan wajib diketahui oleh kita sebenarnya banyak, sifatnya maka terhingga. Cuman supaya bisa dikaji oleh kita, akal kita kehontal, ya, itu 20. Salah satunya sifat wujud, idam, maqo, mukhalaqatul hawadisi, yang binafsihi, wahdaniyah, bantuan kepada tertuduh, kudrat, irodat, ilmu, ayat, sama, rasol, alam, terus fadirat, muridan, aliman, ayat, sami'an, wasirat, kalimat. Eta teh sejarahnya ieu mah. Sejarah. Padahal mah eta teh kajian tauhid. Kajian tauhid. Ari kajian tauhid ngabahas tentang
masalah keimanan. Jadi kalau berbicara keimanan berarti ilmu tauhid, berarti yang dipelajarinya asma, af'al, sifat. Itu yang dipelajarinya. Namun berbicara tauhid mah kan tadi pas jarang dari mana ada di kota, ada di basisia, pas jarang apa aja. Kalau sudah belajar itu jadul gitu kan mah aja sawareh gitu. Sawareh nanti ayat besar tinggalin cenah. Kepada amat itulah dasar akidah yang harus kita pelajari. Namun ke ayat dasar seperti itu, akidahnya bisa tadi, bisa jadi Mujassimah, bisa jadi Mu'tazilah, bisa jadi Jabariyah, bisa jadi Qadariyah. Ulama kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi trek nanti ayat untuk keluar tidak trek. Mau nanti ke rumah bagian kuliah cara khilafiyah. Lam nuka dua huruf nuka biru, huruf nuka biru itu lam. Eta ma'rifatus sifat, mengenal Allah secara atau melalui sifat-sifat Allah. Tadi tujuh tiga bapak dan sebagainya. Nuka obatnya hak. Namun itu hak ma'rifatul af'al, mengenal af'al. Kalau af'al itu dinafiqul jawab dinafiqul, perbuatan Allah. Ya. Jadi pada melan Allah, namun pada melan Allah ngatur dina Fatihah aja. Alhamdulillahirabbil alamin, Rabbul rububiyah disebutkan. Ngatur ya. Maka kajian tidak bahasa Arab kayak tarbiyah asal katanya sama dari Rabbul, berarti ngurus, ngadidik, ngatur. Bukan hanya mengatur seluruh alam. Kan bila terjemah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam. Kalau dikaitkan karena bahasa mah ada tiga makna utama: ngatur, ngurus, ngadidik. Nah, ngadidik ada proses pendidikan kita sebagai manusia ciptaan Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita bentuk didikan. Allah menciptakan hidup, menciptakan mati, ayat kesenangan, ayat kesedihan, ayat masalah, ayat rupa-rupa kurang dialami di proses kehidupan dia, macam-macam proses yang kita alami, ujian, yang didikan dari Allah supaya kita lebih mengenalnya, lebih mengenal Allah, lebih ma'rifat Allah. Begitu kita sudah mengetahui melalui tadi dina asrori huruf ya, di lafaz Allah itu sendiri, berarti kembali lagi apa yang harus kita lakukan selanjutnya supaya kita bisa mengenal Allah. Tahap yang berikutnya berarti kita harus mulai mengkaji dan mempelajarinya. Lamun dia itu diajar bisa mah, kudu aya diajar, teu ujug-ujug bagi oh urang teh langsung teu. Komo lamun kurang tinggal, kalau kita melihat proses awal kehidupan manusia ketika di alam sana, kita semua sudah mengenalnya. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kami Tuhan kalian? Seluruh arwah termasuk kita, termasuk orang yang di luar kita, semua mengatakan qalu bala syahidna. Iya, kami menyaksikan bahwa Engkaulah Tuhan kami. Bahulah, ya, bahulah di alam arwah. Tapi Allah menurunkan manusia semua dan asfal safilin. Allah menurunkan manusia ke alam dunia di bulan jasad yang pernah dibuka sebelumnya. Di bulan oleh jasad ini ada wawasan, ada lingkungan, ada pengalaman, sehingga lupa kepada
persaksian kita dahulu. Tapi hanya Allah, kasih sayang Allah, Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Rasul, Allah utus Rasul, dibekali dengan kitab-kitabnya, dibekali dengan Al-Quran. Nah, tapi hanya hati Allah. Supaya kita ingat kembali, dan bisa kembali. Rahasianya kenapa ada Nabi, rahasianya kenapa diutus Rasul, kenapa Nabi Rasul diberikan wahyu, itu kasih sayang dari Allah supaya manusia itu bisa kembali lagi kepada rahmat dan ridho Allah, bisa kembali lagi menyaksikan kemahabesyaran Allah. Nah, itu ya. Ma'rifatul asma, kita ulangi, ma'rifatul zat, ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatus sifatullah, ma'rifatul af'al. Mengenal zat Allah, mengenal asma Allah, mengenal sifat Allah, mengenal perbuatan-perbuatan Allah. Ketika keempat itu, ketiga itu kita pelajari, insya Allah akan timbul semangat yang luar biasa dalam diri kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah. Kualitasnya bakal beda, kualitasnya akan lebih naik. Mungkin seseorang dia beribadahnya misalkan salat tahajudnya sampai 1000 rakaat misalkan. Ya. Ayat 1000 rakaat salat tahajudnya. Ayatnya insyaallah ya. Atau 100 rakaat misalkan. Terus ada seseorang salat tahajudnya 2 rakaat. Salat tahajudnya. Nah, boleh jadi orang yang tahajudnya 2 rakaat itu lebih unggul daripada orang yang tahajudnya 100 rakaat. Apa yang menjadi faktor? Apa yang menjadi penyebab? Karena nilai atau kandungan makrifat. Jadi seberapa tinggi atau seberapa besar atau seberapa luas kita mengenal Allah. Nah, semakin mengenal Allah, kualitas ibadahnya itu akan semakin naik. Kiawe ya. Contoh kecil, seorang kuli bangunan, ya, betul-betul, ya, tukang bangunan. Ya. Tukang bangunan itu kan lupa ya, diurangkan. Jadi sebenarnya misalkan ayat 120, ayat 150, ayat 200. Itu ditinggalin tidak tahu cara kerjanya, kualitasnya gitu. Padahal kerjanya sama, mungkin dari jam 8 sampai jam 4 misalnya. Waktu istirahatnya tetap sama, waktu zuhur, tapi ujurnya beda. Bisa jadi faktor kualitas kerjanya. Nah, begitu pun kita sebagai makhluk Allah beribadah kepada Allah tergantung kualitas makrifat kita kepada Allah. Ada juga keterangan yang berbicara awal dini ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Awal agama itu mengenal Allah. Terus Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam dakwah di Mekah. Sabar tahu? 13 tahun? Hampir 23 tahun. Hampir 23 tahun itu masalah katawinan, masalah untuk supaya manusia itu kenal ke Allah. Kita akan ngajelaskan tentang sholat itu. Itu kan? Tapi mohon maaf ya, iklan ya. Tapi bukan berarti saya menjelaskan ini bukan jangan sholat dulu, bukan ya, bukan seperti itu. Iya, memang perjalanan yang sejarah bahwa Kanjeng Rasul itu berdakwah mensyiarkan
di awal-awal perjalanan itu menegaskan tentang ketauhidan kepada Allah, menjelaskan tentang supaya gimana caranya masyarakat Arab pada waktu itu bermakrifat kepada Allah, sehingga ketika dia bermakrifatnya bagus, ya, salah satu contoh Abi Dzar Al-Ghifari, ya, salah satu sahabat Rasulullah, Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari itu berarti langsung di Mekah, ya, Kasyaf di pertengahan antara Mekah dan Jeddah. Abi Dzar Al-Ghifari tinggal dirinya, terdengar kabar bahwa ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Abi Dzar Al-Ghifari berangkat menuju kota Mekah. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa keluarganya, dibawa istrinya, dibawa mertua, mertua yang oleh keluarganya dibawa sampai di kota Mekah. Ketika sampai di kota Mekah, tak pernah belum ketemu. Beliau bekalnya mulai habis, di perjalanan itu mulai habis. Hayang pernah dan kami Rasul hayang Islam, hayang masuk Islam. Sampai sebagian riwayat menceritakan hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan Abi Dzar Al-Ghifari tujuan untuk tidak makan, hanya minum kita, mau zam-zam, minum cai jam-jam, salat 30 menit, salat 30 menit itu cai jam-jam, kata Abu Dzar Al-Ghifari hayang pernah dengan Rasul, hayang masuk karena agama Islam. Nah, akhirnya sampailah kabar itu ke Sayyidina Abu Bakar. Karena pikir kabar Rasul, ditemuilah, singkat ceritanya ditemuilah Abu Dzar Al-Ghifari, terus membaca syahadat, Islam. Ya, di Frankfurt timbul keyakinan luar biasa dahsyat. Keyakinan luar biasa dahsyat. Tidak nampak keyakinan, tidak ma'rifat ka Allah, ma'rifat ka Rasulullah. Timbul semangat dahsyat sehingga dia mau mendeklarasikan keimanannya di kota Mekah. Cek Abu Bakar, kata Abu Bakar, jangan dulu berdeklarasi lalu sebulan-bulan. Kenapa? Karena saking mantapnya keimanan, kan tauhidan. Ya, akhirnya deklarasi. Ya, di Ka'bah, di sekitar Ka'bah, dengan macam syahadat terang-terangan. Yang orang-orang jahiliyah, hampir Quraisy pada waktu itu, ya, hubungan. Nggak panjang ceritanya. Tapi ini yang perlu digarisbawahinya, sampai seperti itu ketika seseorang sudah mulai mengenal Allah, sudah mulai mengenal Rasulullah. Jadi beda pas semangat teh. Kata untuk semangat perjuangan di antara awal dini ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Tadi dikatakan langkah pertama supaya kita bisa mengenal Allah itu kenalilah diri kita sendiri. Setelah kita mulai mempelajari diri kita, apa yang harus dilakukan? Yang kedua adalah langkahnya adalah bertaubat. Itu kan. Cara, kalau berbicara cara supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Cara supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Saya ulangi lagi, mohon maaf. Yang pertama, kenali diri. Yang kedua, bertaubat. Kenapa mesti bertaubat? Tinggal dari sejarah. Kita lihat dulu sejarah. Ya, nenek moyang kita, Nabiullah Adam alaihissalam, Siti Hawa. Begitu Allah turunkan ke muka bumi, yang beliau pertama kali lakukan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mesti
Untuk nyalahkan pemajikan itu, tidak menyalahkan si Hawa. Untuk nyalahkan iblis laknatullah setan anu ngagoda kita ngadakan buah ya. Itu tidak. Begitu buka ke alam dunia, Rabbana dzlamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Nah, itulah proses tobat. Nah, tobat kumaha? Terus mungkin pernah dijelasin ya. Tapi kita ulas lagi. Tobat itu ibarat kita mandi. Tobat itu ibarat kita mandi. Terus kekesangan, terus cacapean, membersih mandi. Itu tobat. Begitupun tobat yang kita lakukan, ada tobat zahir, ada tobat batin. Istighfar, tobat sanes, tobat. Istighfar, ibarat non istighfar, ibarat yang berwudu. Kurang dan hadas, kita mempunyai hadas kecil dengan menjalankan sholat, membaca Quran, menurut Nabi Muhammad SAW, itu teh bentuk istighfar. Namun jam batin, untuk batin itu beristighfar itu berwudunya batin, berwudunya batin istighfar. Lalu mandi wajib tadi tobat karena suka melalui sholat tobat, terus ada penyesalan, ya, itu bentuk tata caranya. Yang paling utamanya ada penyesalan, tidak melakukan lagi, terus melakukan kebaikan-kebaikan. Itu ya. Beres proses mengenal dirinya, terus kita bertobat, mulai. Di situ akan ada pancaran ilahiyah yang mulai masuk. Mulai masuk karena dia kurang, mulai masuk, sehingga mulai saham. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya menerangi. Sifatnya cahaya itu menerangi. Akhirnya kita mulai, masya Allah, mulai terjadi perubahan dalam diri kita. Alhamdulillah. Tapi jangan rasa mengucapkan masya Allah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan innalillah, mengucapkan subhanallah. Eta jangan rasa bukan hanya dari lisan, itu otomatis ketika seseorang menjalankan dua tadi, mulai mengenal diri dengan baik, bertobat, nah, akan ada beda. Karena mulai pancaran ilahiyah mulai dirasakan. Mulai akhirnya mulai terbuka, istilahnya kasyaf, mukasyafah, terbuka. Bukan mata ini, tapi mata qalb. Mulai terbuka mata qalb. Mulai, masya Allah, ia kehebatan Allah, ia anugerah Allah, ia kenikmatan di Allah. Begitu kita bernafas, harasa hanya Allah teh, gitu. Ya. Jadi spontanitas. Karena apa? Karena qalbunya mulai terbuka, mata qalbunya mulai terbuka. Hijab-hijab yang selama ini menghalangi kita mulai terbuka. Akhirnya paling kita kepada Allah. Begitu mulai menang Ar-Rahman. Ketika melihat seseorang, Muhammad misalnya lagi sakit, tapi diberi kesabaran, as-sabur, masya Allah. Gitu. Jadi rumahnya kamu kita asma Allah teh. Ningali orang dermawan, al-ghani, masya Allah. Gitulah. Jadi ningali ke Allah we terus teh. Nah, eta lamun apabila seseorang sudah mulai mengenal Allah lebih dekat. Mulai mengenal Allah. Caranya tadi, kan yang suka jadi permasalahan itu cara mengasih kan itu. Yang jadi permasalahan itu caranya bagaimana? Itu orang berbicara tadi wujud teh aya Allah, hidup teh terdahulu Allah, bako teh langgeng Allah. Insyaallah eta mah ibu-ibu bapak-bapak pasti hafal, tapi mau harus dibahas deui. Mau
dalam kitab Miftahus Sudur, ya, karya Syekh Ahmad Shahibullah Fatajul Arifin, Asy-syari'atu aqwal. Syariat itu wawasan, keilmuan, berbicara fikih, berbicara tauhid, berbicara tasawuf, itu syariat. Wa thariqatu af'alu. Tarekat itu pekerjaan, perbuatan. Mohon maaf, misalkan terus berbicara tentang ma'rifatullah, ya, berbicara tentang ma'rifatul asma, ma'rifatul af'al, ma'rifatul sifat, wawasan itu, tapi prakteknya ketika waktu santai, ya, tidak ada kegiatan apapun, saya Tuhan aja. Berarti kan itu wawasan hukum, ya, wawasan hukum hanya sebatas wawasan. Padahal kalau untuk berlalu, ya harus berlayar gitu. Syariat itu wawasan harus dijalankan. Nah, menjalankan syariat itu istilah disebut dalam Miftahus Sudur namanya tarekat atau thariqah. Jadi menjalankan syariat itu thariqah. Ulang keterangan kita pernah disampaikan fadilah duha, tata cara salat duha. Terus waktu kita luang tidak menjalankan duha berarti tidak menjalankan syariat. Itu lalu ingat kalau kita melihat sisi keterangan Miftahus Sudur di kitab. Tapi kita tahu nih sholat duha waktu leluasa, tidak ada aktivitas, jalankan saja 2 rakaat, berarti dia sudah mulai menjalankan syariat secara baik. Datang waktu malam, nggak ada saya capek biasa saya bangun jam 2, ya, bangun jam 3, sepertiga malam misalkan, kecai untuk tidur deh, langsung tanya. Nah, berarti dia sudah mulai menjalankan syariat dengan baik. Hikmahnya apa? Ketika dia mulai menjalankan syariat, berarti kadar ma'rifatnya itu mulai naik. Bisi ngadamu informasi atau isu-isu, ya, itu semakin dia kenal jeung Allah, geus teu menjalankan syariat. Ayat kita aja. Geus teu kudu syariat-syariat, kalau geus kawau jeung Allah naon aya paeter teh. Itu bukan golongan biasa deh dari orang awam. Sarjana, aya nu asup padinya, master, aya nu asup padinya, doktor, sedikit oke ini aja profesor itu. Gitu. Termasuk berenang ustaz di sebagian aya. Aneh ya teh. Ya. Aneh. Kok bisa sampai seperti itu? Nah, padahal syariatu aqwalu wa thariqatu af'alu walakin ahwalu. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan antara perjalanan syariat, tarekat, dan hakikat itu tidak bisa dipisahkan. Pada buktinya prakteknya itu harus bersama. Nah, ketika prakteknya bersama, fikihnya dipakai, tauhidnya dipakai, tasawufnya dipakai, nah itulah berarti orang yang paham terhadap agama dan mulai mengenal Allah. Karena hadis Nabi, la yazal abdi yataqarrabu ilaihi bin nawafil. Tidaklah seseorang senantiasa menjalankan sunnah. Bahasa Nabi, yataqarrabu ilaihi bin nawafil, mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam sunnah. Nawafil dan berbagai macam sunnah lain ini maksudnya. Sehingga ketika dia istiqomah menjalankan syariat-syariat Allah, di muka Allah. Misalkan saya sekarang lagi berbicara, ya, terus guru-guru atau ustaz kiai berceramah dengan berbicara tentang ma'rifatullah. Karena baru wawasan. Perlu tidak wawasan? Perlu. Tetapi namun dikaji mah mau apa?
Kalau kita tidak mengkaji tidak akan tahu. Tapi mulai action. Caranya mulai action tadi. Kenali diri, tobat. Terus apa cara yang berikutnya? Lalu tinggal di karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada yang namanya zikir atau talqin zikir, betul? Ya kita tanya, itu dibuka. Setelah kita mulai mempelajari diri, terus kita mulai bertobat. Kurang talqin zikir. Gimana caranya teman dan benar kawalnya kitab Sirul Asrar karya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani zaman sahabat ayat itu, zaman Kanjeng Rasul ayat itu pada bagaimana gitu ya. Sayyidina Ali pernah datang ke Nabi Muhammad. Cik Sayyidina Ali, ya Rasulullah, dullani aqrabut turuq ilallah. Itu perkataan Sayyidina Ali kasar Kanjeng Rasul. Ya Rasulullah, Rasulullah, dullani tunjukkanlah kepadaku aqrabut turuq, jalan yang paling cepat. Aqrabut turuq, jalan yang paling singkat. Aqrabut turuq, jalan yang paling mudah. Qarib dengan aqrab, tabdil beda kalimat. Ya. Jadi sesuai dengan tema lebih dekat. Jadi jalan yang lebih dekat ilallah, menuju kepada Allah, mengenal kepada Allah. Kanjeng Rasul apa? Kanjeng Rasul besok sering senyum menuju kepada. Lalu ibarat ayeuna itu lalu ayeuna, seperti itu timur itu lalu ayeuna. Apa harus dibedakan? Kan sudah saya katakan sebelumnya Kanjeng Rasul itu. Kalau saya Ali itu berhubungan ya Ali kul atau aksimu bil dzikri la ilaha illallah. Ali perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Jadi kalau itu cataman ya, hadisnya cataman buat apa toh? Baru sebagian. Boleh kita katakan atau boleh kita simpulkan sebentar. Untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa sampai kepada rahmat ridho Allah, setelah kita mulai mengenal diri, mulai kita bertobat, harus ada memperbanyak zikir la ilaha illallah. Itu harus ada supaya apa? Supaya kenal dengan Allahnya, akrab, lebih dekat. Karena ma'rifatullah itu sendiri, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar pun berkata, araftu rabbi bi rabbi. Saya mengenal Allah oleh Allah. Jadi kenal Allah, tekwa Allah. Lain ukuran lain, bukan karena si ustaz, bukan karena si kiai, bukan karena si A, si B, bukan. Tapi araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhan oleh Tuhan sendiri. Aku mengenal Allah gitu. Tidak tadi. Cuma prosesnya harus kita jalani. Apa prosesnya? Apa caranya tadi? Jadi diulang-ulangnya supaya paham, supaya sama-sama. Bukan hanya berbicara konsep, tapi yuk orang baru laksanakan cara tersebut supaya kita bisa mengenal Allah lebih dekat. Karena mengenal Allah ku Allah pada hakikatnya seperti itu. Adapun prosesnya laulan Rabbi ma'araftu Rabbi. Proses saya tidak akan mengenal Allah namun keadaan menjelaskan tentang Allah. Jadi harus ada yang menjelaskan sahah bedituna sebelum-sebelumnya Nabi Rasul hadir-hadirna
kieu cara teh dibedakan. Maka ada keterangan-keterangan atau kajian-kajian tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah mulai dipelajari kurang step by step, apa yang diterangkan, apa yang dijelaskan. Jadi kudu netek taraja cakapalan, kudu step by step, kudu step by step. Sementara segitu ya Pak. Jadi supaya lebihnya lah, supaya lebih oke, insyaallah ada waktu yang lain kita mulai mengenal atau berbicara tentang ma'rifatul asma. Yang bersifat oke, bahwa kitabnya yang khusus berbicara tentang mengenal asma-asma Allah atau mengenal sifat-sifat Allah. Jadi tauhidnya mulai dari Yaman peta globalnya lah, peta globalnya dulu, bahwa pentingnya kita mengenal Allah dengan cara satu, kenali diri dengan baik, dua, laksanakan tobat. Ya, tobat itu terus-terusan, misalkan disebut tobat sambal dan baik dan memang terus-terusan tobat. Terus dengan memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikrullah. Yang terakhir tadi ya taqarrabuna ilaihi bin nawafil, perbanyak sholat atau amaliyah sunat. Ya taqarrabuna ilaihi bin nawafil. Kita lewat kita kemudian dulu. Itu sekian mungkin sementara dari saya. Barangkali ada dikembalikan ke mengatur waktu acara. Silakan. Maka baik Bapak Ibu, barangkali ini sebuah hal yang belum ditanyakan, kami persilakan. Hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, tadi salah satu keterangan bahwa apabila seseorang sudah mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Allah. Banyak kita dapati dalam kehidupan bahwa orang yang secara pribadi sangat mengenal dirinya, gitu, para motivator, gitu kan. Kalau memberi arahan kepada orang lain itu bagus sekali, benar, kata-katanya indah. Tapi dalam pelaksanaannya untuk diri dia sendiri itu tidak terlaksana. Ya, salah satunya saya kalau boleh saya sebut yaitu Mario Teguh dulu kan, ternyata di dalam keluarganya sendiri tidak begitu indah gitu kan. Nah, bagaimana itu? Ada juga para psikolog gitu kan. Jangankan orang lain gitu, jangankan untuk diri dia sendiri, orang lain pun dia bisa menilai gerak matanya. Kalau gerak matanya begini, oh itu begini, kalau bulu alisnya begini gitu kan. Nah, ternyata dia tidak mengenal Allah, gitu, jauh dari ajaran agama Islam gitu. Bahkan mungkin dia juga tidak dapat hidayah. Terima kasih. Langsung atau langsung aja? Mengenai pertanyaan barusan langsung saya jawab. Ketika kita menilai seseorang ya, di luar kita, ketika kita mulai dia itu paham tentang diri atau paham mengenal diri, tapi kalau tidak sesuai dengan aturan syariatnya, boleh katakan seperti ya, singkatnya. Saya katakan, kalau misalkan seperti itu, berarti dia belum bisa mengenal dirinya secara utuh. Bisa dikatakan seperti itu. Dia belum mengenal dirinya secara utuh. Kenapa? Tapi kok dia tahu gerak-gerik seseorang, cara dan sebagainya. Maka ilmu psikologi, ilmu mengetahui orang lain, bukan ilmu mengetahui diri sendiri, bukan. Tapi yang namanya ilmu mengenal diri sendiri, ma'rifatun nafs, realnya
dirinya sesuai dengan aturan Allah, aturan Rasulullah, insya Allah akan ada perubahan di hidupnya. Jadi untuk gampang ngomong hebat, untuk itu prakteknya pun akan bagus. Prakteknya pun akan bagus kalau dia mengenal dirinya sesuai dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Kalau saya contohkan singkat, pertama mulai mengulang. Kenali diri kita secara fisik dengan baik. Gitu. Ayat Quran kan ayat wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa nafsu wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau benar sesuai dengan Al-Quran, insya Allah akan ada perbaikan. Kalau berbicara sempurna, tidak ada manusia yang sempurna kecuali kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali apa? Kalau manusia pasti ada sisi kekurangannya. Dia mungkin hebat dalam berbicara, tapi nihil dalam pengamalan. Kita bagaimana tugas kita menyikapinya? Ambil yang baik, khud ma sofa, ambil yang baik. Oh arahannya baik nih, nah ya, petunjuknya baik nih, apa yang dikatakannya baik ambil. Dah makanan, tinggalkan yang tidak baik. Oh dia bisa berbicara, tapi pengamalannya nihil, tolong diturunkan, jangan kita ikuti. Terus bagaimana kalau begitu? Itu kan amaluku. Amal saya untuk diri saya, amal dia untuk dirinya. Etapa. Sementara seperti itu. Yang lain, maka syukur-syukur tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke pembahasan awal tentang penciptaan, di mana jin, setan dan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketiga makhluk ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa jin dan setan tidak mau tunduk kepada Allah? Sedangkan pada angka yang disebutkan bahwa semua itu digerakkan oleh Allah. Nah ini perlu penjelasan kenapa padahal mereka ini semua digerakkan oleh Allah, tetapi kenapa berbeda, gitu kan? Nah setan ini digerakkan oleh siapa? Padahal diciptakan oleh Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Luar biasa, terima kasih Pak. Di sini ada yang suka main bola? Banyak. Namun main bola tidak ada lawannya, seru kan? Nggak seru ya? Bawa bola sendiri, oper sana, terima sama sendiri, oper lagi, terima sama sendiri, langsung tendang, gol misalkan. Surat sana, gol. Cuma kira-kira, gua edan gitu ya. Nah, atau dibilangnya, kamu pemanasan dari lomba. Jadi kehidupan kalau tanpa adanya perjuangan lurus begitu, bahaya setan nanti mau seru, tidak akan seru. Jadi semua Allah tapi hanya supaya seru, supaya indah. Kan tadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah puji kehidupan kita. Diadakanlah setan sudah menggoda, iblis sudah menggoda. Ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, mana yang bisa di antara kita semua yang bisa mengendalikan, tidak terbawa tipu daya setan. Itu Pak, sementara ya jawabannya
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua yang terjadi itu Allah, diurus ku Allah, skenario Allah, termasuk iblis, ya. Tapi ada proses, itu ujung-ujung dari itu. Kudu kaharti ku akal, ya. Harus kaharti ku akal. Akal ayat untuk ujian. Ujian inilah si A nilainya 5, si B nilainya 7, si C nilainya 10. Begitu Pak. Baik, tadi masih ada dari Ibu. Ada yang menanyakan Bu? Kalau nggak ada, itu masih ada. Kalau kurang puas boleh. Baik, kalau nggak ada, Bapak sekalian, mudah-mudahan tadi akan sampaikan dulu kita tentang mengenai mengenal Allah dekat. Kita semua dapat memahaminya. Bagaimana cara mengenal Allah dekat? Yang pertama adalah mengenal diri kita sendiri. Yang kedua bertobat terus menerus. Yang ketiga banyak berzikir menyebut nama Allah. Dan yang terakhir banyaklah melakukan perbuatan amal-amal sunnah. Mudah-mudahan dengan pengertian itu kita dapat mengenal Allah lebih dekat lagi. Baik, sebelum berikut pada Pak Ustaz untuk mungkin doa untuk majelis. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina sahabi rasulillah ya ajma'in ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi adadi kulli da'in wa dawa'in. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah qulubana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Allahumma inna nas'aluka husnal khawatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil